anak-anak ibu yang pintar dan cerdas. Jumpa lagi dengan ibu. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang metamorfosis. Sebelum ibu membahas lebih lanjut, apa sih itu metamorfosis? Ibu akan menyampaikan KI, KD, dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan benda-benda yang dijumpai di sekolah, di rumah, dan di tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetisi dasar membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestariannya. Nah, indikatornya yaitu membandingkan siklus hidup hewan dengan cermat, menyusun gambar tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat membedakan pengertian metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan dan membedakan daur hidup belalang dan kupu-kupu. Serta yang ketiga, siswa dapat membuat daftar hewan yang mereka jumpai di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi hewan tersebut apakah mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Sekarang kita akan membahas apa sih itu metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu tahap ke tahap berikutnya setelah kelahiran atau penetasan. Nah, pada metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku. Nah, tahap dimulai dari fase telur, larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Nah, kemudian apa sih itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang tidak melewati proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan langsung menuju fase dewasa. Ciri metamorfosis tidak sempurna pada hewan adalah memiliki bentuk yang sama ketika menetas dan yang berubah hanya ukuran tubuhnya saja. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna yaitu diawali dengan tahap telur. Nah, kupu-kupu yang sudah dewasa, yang betina akan meninggalkan telurnya pada ujung daun. Nah, kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat. Nah, kemudian ulat tersebut akan makan daun yang ada di sekitarnya sehingga badannya akan membesar dan kulitnya melebihi dari badannya sehingga ia akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam proses pupa ini kupu-kupu akan terbentuk di dalamnya. Kita melihat sepertinya dia sedang istirahat, tetapi di dalamnya ada proses pembentukan kupu-kupu di dalamnya. Nah, ini adalah pembentukan kupu-kupu di dalam sebuah kepompong atau pupa. Dia masih dalam bentuk kepompong. Kemudian kupu-kupu muda mulai keluar dari kepompongnya. Nah, selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, siklus ini akan terus terjadi untuk mempertahankan populasi kupu-kupu. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna diawali dengan telur pada belalang. Nah, telur belalang itu seperti nasi. Kemudian dari telur itu menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna,
Bentuknya akan sama sampai ia dewasa nanti. Hanya ketika dia masih muda, dia belum memiliki sayap. Kemudian belalang dewasa. Nah, belalang dewasa. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Diawali dari telur, nimfa atau belalang muda, kemudian belalang dewasa atau imago. Kemudian kita akan mencari tahu contoh hewan apa saja sih yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tadi kita sudah membahas contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita amati apakah tadi kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna atau tidak. Ya benar, kupu-kupu tadi mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian jangkrik. Jangkrik itu mengalami metamorfosis sempurna atau tidak ya kira-kira? Ya, jangkrik itu mengalami metamorfosis tidak sempurna karena ketika itu ia berawal dari telur, kemudian nimfa atau jangkrik muda dan akhirnya menjadi jangkrik dewasa. Ketika menetas, bentuknya sudah seperti jangkrik dewasa. Hanya ukuran dan bentuknya saja yang berbeda. Kemudian lebah. Oke, lebah adalah contoh metamorfosis sempurna karena dia juga mengalami telur, fase pupa, dan fase larva, fase pupa, dan fase dewasanya atau imago. Selanjutnya kecoa. Kecoa adalah contoh metamorfosis tidak sempurna karena dia adalah berawal dari telur, kemudian dia nimfa dan juga imago. Selanjutnya adalah katak. Katak adalah contoh metamorfosis sempurna. Prosesnya sama seperti tadi kupu-kupu. Ini adalah contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang tadi sudah kita pahami bersama dapat kita terapkan nanti ketika kita berada di lingkungan sekitar untuk mengamati apakah kupu-kupu, apakah belalang, dan binatang-binatang lainnya mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna untuk mengembangbiakkan jenisnya. Baik, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.